Oke, nah di sini ada kasus gigi yang lubangnya juga lumayan gede. Jadi lubangnya ada di samping gigi, kelihatan banget coklat-coklatnya udah sampai ke separuh gigi. Jadi di sini dikasih bahan bius dulu supaya waktu dibersihin nggak ada rasa ngilu, nggak ada sakitnya. Setelah itu dibersihkan coklat-coklatnya sampai kita lihat struktur giginya sudah benar-benar bersih semuanya. Nah, setelah itu kita masuk ke prosedur buat perawatan saluran akarnya. Di sini kelihatan ada seperti file yang di sini dipakai yang warna kuning ini ya, yang kelihatan si warna kuning, kemudian masuk ke dalam saluran akarnya dan dikasih karet khusus supaya pas prosedur perawatan akar ini nggak ada air liur ataupun kontaminasi yang masuk ke dalam saluran akarnya. Kemudian kita mulai ke pembersihan saluran akar di dalamnya. Saluran akar ini dibersihin dan dikasih material disinfeksi supaya nggak ada bakteri-bakteri yang tersisa di dalamnya. Step by step semua dilakuin, harus perlahan sampai semuanya bersih. Nah, setelah dipastikan semuanya bersih, kita bisa mulai masuk ke tahapan untuk mengisi si saluran akar itu. Pertama kali perlu dikeringin dulu si saluran akarnya dan setelah itu dikasih material pengisi saluran akar yang si warna oranye ini ya. Kemudian dipadetin di dalamnya. Nah, setelah itu kita mulai ke pembentukan dinding samping dari giginya. Kan tadi udah tinggal separuh ya. Dikasih material asam dulu, kemudian dikasih lemnya, dikasih sinar, dan kemudian kita mulai masuk ke pemberian material resin komposit ini. Tapi cuma di bagian dinding sampingnya aja. Di bagian tengahnya memang masih kosong. Nah, setelah itu dilakukan persiapan buat mau dipasang pasak atau semacam tonggak di dalam saluran akarnya supaya nanti si giginya ini nggak mengalami patah waktu kena tekanan kunyah. Nah, setelah itu dimasukkan si pasak ini dengan material lem khusus juga. Oke, kemudian dikasih si resin komposit sebagai material untuk base dari nanti pembuatan crownnya. Nah, kemudian kita mulai ke pembentukan crown. Nah, beda dengan penambalan biasa, kalau misalkan kita buat crown harus dikecilin gini struktur giginya supaya nanti semua lapisan gigi bisa tercover dengan baik dengan material crown yang memang jauh lebih kuat dan giginya nanti nggak gampang patah juga. Jadi semacam dikasih cover pelindung di struktur gigi yang tersisa seperti itu. Dibentuk semuanya secara perlahan dan secara presisi juga. Setelah semua dipastikan aman, kita mulai ke tahapan untuk pencetakannya. Nah, setelah udah dicetak, dimasukkan ke lab dan jadilah ini material crownnya. Setelah itu kita mulai masuk ke tahapan buat masangin crown ini ke gigi. Di sini dikasih material yang pink itu adalah material asam untuk giginya, kemudian dikasih lem untuk giginya juga. Kemudian nggak lupa juga di bagian giginya juga dikasih material asam khusus, dikasih lem lagi, disinar, kemudian kita kasih semen khusus supaya gigi crownnya ini bisa melekat dengan sempurna di struktur giginya. Nah, sisa-sisa semennya harus dibersihin karena kalau enggak nanti bisa bikin iritasi di sekitar gusi kalian. Nah, kemudian dilakukan pemolesan ulang. Nah, jadi dari awal gigi yang keadaannya sudah tinggal separuh gitu bisa diatasi dengan penggunaan crown supaya giginya bisa jauh lebih kuat dibandingkan dengan penggunaan tambal biasa.